Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu berada di dalam sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya menjadi teknisi elektronik secara otodidak. Jadi tidak hanya yang bisa berkuliah atau bersekolah elektronik saja yang bisa menjadi teknisi elektronik. Kita bisa melakukannya pun dengan cara otodidak. Ini adalah pengalaman pribadi saya, karena pada saat saya belajar elektronik, saya tidak bisa berguru karena memang tidak bisa membayar guru, apalagi untuk bersekolah. Nah, sehingga pada saat itu saya berniat dan nekat untuk belajar elektronik secara otodidak. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Hal yang pertama yang saya lakukan pada saat belajar elektronik itu adalah membeli sebuah buku panduan belajar elektronik cara dasar. Saya beli di salah satu toko buku. Saya tidak bisa perlihatkan bukunya karena sudah hilang, teman-teman, karena saya belajar waktu itu pada tahun 2000 ya. Nah, setelah saya membaca buku itu, saya mendapat referensi untuk harus memiliki beberapa peralatan agar bisa menjadi teknisi pemula. Pertama sekali saya membeli satu buah tester. Tester ini pada saat itu mereknya Sunwa yang saya beli, sama si ingat. Karena Sunwa itu lumayan murah meriah. Bukan Sanwa. Kalau Sanwa pada waktu itu sudah lumayan mahal dan hanya teknisi profesional yang bisa memakai Sanwa itu. Saya merek Sunwa. Terus saya membeli sebuah sedotan timah yang biasa juga, emang seperti ini. Nah, saya masih memakai seperti ini sampai sekarang, teman-teman ya, yang murah-murah meriah. Terus saya beli satu buah obeng. Nah, obeng ini waktu itu juga ada dua mata kembang sama mata min, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya beli dua buah tang. Yang satu tang digunakan untuk keperluan yang kita butuhkan. Yang dua adalah tang lancip. Tang lancip ini sangat berguna pada saat kita baru mulai belajar merakit sebuah amplifier, karena tang ini bisa untuk mengunci, mengencang dan melepaskan baut potentiometer. Terus tang potong, teman-teman. Tang potong ini berguna untuk memotong kabel, membuka kulit kabel, atau memotong kawat dan sisa-sisa komponen lainnya. Gitu. Lanjut, kita wajib memiliki solderan. Solderan juga yang biasa-biasa aja, yang 40 watt, yang murah meriah. Semua selalu yang serba murah meriah. Timah. Nah, timah tentu wajib ya. Kalau tanpa timah tentu kita tidak bisa menyorder. Ya, pada saat belajar menyorder kita aja tangannya begini dulu, goyang-goyang. Seperti itu ya, teman-teman ya. Tapi tidak akan selamanya seperti itu. Oke, baik ya. Nah, setelah kita punya beberapa komponen peralatan ini yang kita butuhkan, kita wajib mengenal beberapa komponen. Sebagai dasar, di sini ada beberapa komponen yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman ya. Ini adalah potentiometer. Potentiometer ini mohon maaf ya sebab pada suhu ini sebenarnya sih saya hanya berbagi kepada kawan-kawan pemula ya, yang mungkin ada yang berminat ingin menjadi teknisi tapi secara otodidak, tidak melalui jenjang pendidikan seperti itu. Mungkin ada yang berminat seperti itu. Nah, sehingga saya berbagi pengalaman saya. Ini potentiometer adalah untuk tahanan, mengecilkan dan membesarkan bias volume. Oke. Terus helco kapasitor. Nah, helco, teman-teman ya. Nah, helco
Elko ini biasanya dia untuk membawa arus DC teman-teman ya. Elko. Terus ini transistor, ada dua jenis transistor, NPN dan PNP. Nanti kita kupas cara pengukuran dan maksud dari NPN dan PNP tersebut. Ini adalah dioda ya, ini dioda biasa. Ini dioda juga teman-teman nih ya, ini dioda break 4. Dan ini resistor ini sebagai tahanan teman-teman ya. Oke. Dan ini ada baterai, mungkin baterai jam atau baterai remote ini ya, namanya baterai remote ya. Oke. Sekarang kita akan coba mengukur dulu apa itu kubrak. Kucing. Oke, kita mau belajar mengukur dulu satu persatu ya teman-teman ya. Sekarang kita mulai belajar dulu mengukur apa ini, resistor dulu dah. Resistor ini kita cara membaca gelangnya teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan kan teman-teman ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, kelihatan ya, warna gelang transistor ini hijau, biru, merah, emas. Hijau, biru, merah, emas. Nah, hijau, biru, merah, emas. Hijau itu adalah urutan kelima di dalam gelang. Jadi nilainya 5 teman-teman. Biru itu nilainya 6. Dan merah itu nilainya 2. Dan warna emas itu adalah toleransi. Nah, berarti nilai transistor ini 5, 6, 2. 2 itu akan menjadi 0. Berarti 5.600. 5.600 ohm. Kalau dikilokan berarti 5,6 kilo ohm. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk pengukuran, nah kita coba ukur di skala 1K ya. Di skala 1K, rusak 1K nya nih ya. Coba ya. Oke teman-teman ya. Ini adalah ohm yang di atas teman-teman ya. Jadi dia ngambil skala 1K. Jadi tadi 5,6K ya teman-teman ya. Nah, ya teman-teman bisa dilihat ya. 5,6K ya. 1K, 2K. Nah 5K, 5,6K. Nah kalau sampai sini dia 10 kilo teman-teman ya, kita naik berarti 5,6K nilainya. Nah paham ya teman-teman ya, nilainya 5,6K ditujukan oleh angka, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan teman-teman ya. Nah, 5,6K seperti itu cara mengukur dan membaca nilai dari resistor ini. Lanjut kita ke pengukuran dioda. Ini dioda teman-teman, ini dioda. Nah dioda ini di salah satu ujungnya itu ada gelang putih, kelihatan teman-teman, kelihatan ya. Nah itu ada gelang putih dan yang satunya hitam polos ya. Nah gelang putih itu adalah kutub positif, yang hitam polos itu adalah kutub negatif. Nah, cara pengukurannya dan menentukan bahwa dioda ini masih bagus atau sudah rusak, gini. Kutub positif tester kita letakkan kepada kutub negatif tester kita letakkan kepada kutub negatif dioda. Sementara kutub positif tester kita letakkan kepada kutub positif dioda. Apabila
Ini kita ke robah dulu teman-teman ya, ke 1 ohm aja, jangan ke kilo ohm. Nah 1 ohm aja ya. Nah apabila ini jarum naik separuh dan dia tidak berbalik, berarti bagus teman-teman ya. Tapi bagus baru 50%, belum tentu bagus semua, karena nanti akan ada pengukuran sebaliknya. Oke, seperti ini ya. Nah itu teman-teman ya, jarum bergerak dan naik separuh. Nah sekarang kita balik, kutub negatif, kutub positif ada di kabel warna hitam, kutub negatif ada di kabel warna merah. Apabila dia bergerak, berarti dioda ini dipastikan rusak. Kalau dioda ini bagus, dia tidak akan bergerak seperti ini ya teman-teman ya. Tidak bergerak sama sekali, berarti ini menandakan dioda ini masih bagus. Cukup paham ya teman-teman ya. Nah ini cara pengukuran dioda. Oke, lanjut. Ini juga dioda, ini dioda break kaki 4 teman-teman. Ini udah bersifat CT dan 0 ya. Cara pengukurannya sama, kita cari di mana kutub positifnya, ada nggak ya tulisannya di sini? Oh ada ini teman-teman, ada ya, ada, kelihatan nggak? Nah tanda teman-teman ya, kelihatannya. Nah di sebelah tangan kiri saya itu adalah kutub positif, dan di tangan kanan saya itu adalah kutub negatif. Yang di tengah dua-duanya itu adalah AC, ke AC teman-teman ya. Nah pengukurannya seperti ini. Ini positif, ini negatif. Nah ini positif, ini negatif. Nah ini berarti 0 voltnya teman-teman. Nah ini 0 volt ya. Ini 0 volt, nanti dia akan begini. Nah 0 volt ini masih bagus ya, masih bagus. Dan nah, nantilah cara pemasangan itu nanti di tahap berikutnya teman-teman ya. Kita memperkenalkan aja dulu. Lanjut, sekarang kita mengukur transistor. Nah, ini ada transistor, 2 buah transistor teman-teman, bisa dilihat ya, ada buah transistor. Nah, ya tidak perlulah tipenya, yang penting kita akan perkenalkan transistor NPN dan PNP. Yang dimaksud dengan NPN, transistor NPN itu adalah kepanjangan dari NPN itu negatif, positif, negatif. Mana yang dimaksud negatif, positif, dan negatif? Ini adalah kaki basis, ini kolektor, dan ini emitor. Kalau NPN berarti basisnya negatif, kolektornya positif, emitornya negatif. Itu yang NPN, negatif, positif, negatif. Baik, sekarang kita ukur. Prob negatif kita tempelkan di kaki basis transistor. Merah kita tempelkan di kaki tengah. Dia jalan bergerak ya, jarum bergerak ya teman-teman ya. Jarum bergerak berarti ini NPN, baru NP, negatif, positif. Nah negatif, positif, negatif masuk ke sini. Nah ini jadi negatifnya lagi teman-teman ya. Kalau kita balik dia tidak bergerak. Nah, ini memastikan bahwa ini masih bagus seperti itu teman-teman ya. Ini untuk yang NPN. Oke, simpan. Sekarang lanjut yang PNP. PNP adalah positif, negatif, positif. Nah positifnya kita taruh di basis, negatifnya di kolektor. Terus ini akan menjadi positif. Nah begitu teman-teman ya. Jadi kalau NPN basisnya adalah negatif, kalau PNP basisnya adalah positif, kolektornya malah negatif. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Nah tidak bergerak berarti dipastikan ini masih normal, masih bagus ya teman-teman ya. Terus kita lanjut ke pengukuran elko. Nah untuk elko ini adalah elko polaritas.
polaritas teman-teman. Nah 2000 ya kan ya, 2200 mikrofarad 16 volt. Nah yang kaki yang ada tanda garis putih ini adalah kaki negatif teman-teman. Yang tidak ada garisnya yang polos seperti ini adalah positif. Dan dalam pemasangan ini tidak boleh terbalik teman-teman ya. Apabila ini terbalik pemasangannya, dia akan meledak karena dia membawa arus DC. Seperti itu. Cara pengukuran menentukan elko ini masih normal atau sudah rusak. Ini baru secara analog. Ini kita bicara kita belum berbicara tentang cara-cara yang sudah canggih pada saat ini teman-teman ya. Ada yang bisa membaca kadarisasi mikrofarad yang berada di dalam kapasitor ini. Kalau ini hanya secara manual. Karena waktu saya belajar dulu ya seperti ini. Tapi alhamdulillah ya hampir akurat sih. Nah, cara pengukurannya begini. Kita begini, perhatikan teman-teman, perhatikan kepada multitester. Kalau dia bergerak sedikit terus turun lagi, dipastikan ini masih bagus. Fokus teman-teman ke sini ya. Ini kita kembangkan. Nah, dia bergerak sedikit, turun lagi, masih bagus. Berarti ini masih bagus. Apabila kita tempelkan, jarumnya akan bergerak dan bertahan tidak turun, berarti dia rusak. Seperti itu. Sebaliknya pun sama teman-teman. Ayo kita lihat. Nah, dia bergerak. Cuman kalau negatifnya ada di jalur positif, geraknya akan agak lebih tinggi. Tapi dia tetap turun, tidak akan bertahan. Kalau dia bertahan, dia rusak. Oke, itu elko. Ini sama aja. Lanjut pengukuran potensiometer. Potensio ini adalah untuk mengatur kecil besarnya volume. Ini tahanan juga teman-teman ya. Tahanan. Kebetulan di sini saya mengambil contohnya yang 500K, 500 kilo. Jadi kita posisikan sistemnya ke 1K aja supaya kebaca teman-teman ya, 1K ya. Nah, karena ini pengatur memperkuat, memperbesar dan memperkecil suara, jadi inputnya ada di tengah. Nah, pada saat kita inputnya ada di tengah, pada saat kita besarkan, suara akan naik teman-teman ya, suara akan naik. Nah, ke sini naiknya. Nah teman-teman ya, suara akan naik. Ini kita besarkan. Pada saat kita kecilkan, suara akan turun. Dia akan naik ke di bagian bawah gitu teman-teman, gitu. Selanjutnya seperti itu. Nah, kalau kita ukur seperti ini, dia masih bisa bergerak dan masih main, berarti dipastikan bahwa potensi ini masih bagus. Kalau ini bagus, ini baru teman-teman, ini baru ya. Ini sering sekali terjadi kerusakan pada speaker aktif atau amplifier ya kan. Ini rusak bisa tidak mengeluarkan suara, jadi belum tentu power audionya yang rusak, bisa juga ininya rusak teman-teman. Rusaknya bagaimana? Ya seperti tadi, kalau kita ukur dia tidak bergerak seperti ini, kita ukur di sini dia tidak bergerak ya kan, dia tidak bergerak lagi. Nah, ini kan bergerak nih. Kalau dia ya tidak bergerak berarti rusak. Nah, sama balik begitu. Ini kan bergerak. Kalau dia tidak bergerak berarti sudah rusak. Oke, seperti itu aja. Nah, sekarang kita lanjut ke pengukuran baterai. Ini baterai teman-teman ya. Ini baterai. Kita putar dulu ke skala 1 aja. Karena baterai ini tegangannya kecil. Cukup di 1 aja. 1 volt aja. 10 volt aja ya. Ini kutub positif dan ini negatif. Oke, kita tempel. Berapa tegangan kah? Nah teman-teman, bisa dilihat ya, ini ada tegangan 3 volt. Ini baterai 3 volt teman-teman ya, baterai jam. Nah ini ada di skala 1 DC, 1 volt, 2 volt, 3 volt. Nah seperti itu.
Bagaimana teman-teman? Nah, ini adalah ilmu belajar elektronik secara otodidak tahap awal. Kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong bantu like, subscribe, dan di share juga. Terus aktifkan lonceng notifikasi. Insya Allah kita akan ketemu di ide-ide kreatif selanjutnya, dan mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa.